Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang fungsi logaritma. Nah, kalau berkaitan dengan fungsi logaritma ini, yang pertama kita bicarakan adalah mengenai fungsi logaritma mengenai grafiknya ya. Misalnya kalau fungsi Y sama dengan fx sama dengan A logaritma X, maka kemungkinannya yang harus kita perhatikan itu adalah bahwa A-nya harus positif. Ya, kemungkinannya A-nya antara 0 dan 1 atau A-nya lebih besar dari 1. Ya. Jadi kita tidak ada basisnya 1 atau bilangan negatif. Nah, kemudian A-nya tidak sama dengan 1 dan A-nya tidak sama dengan 0. A-nya tidak, kalau di sini lebih besar 0 katanya berarti tidak negatif, harus positif. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bagaimana cara untuk menggambarkan grafik fungsi logaritma. Yang pertama kita tinjau dengan contoh. Kalau misalnya Y sama dengan fx sama dengan 2 logaritma X. Kalau kita disuruh menggambarkan kurva ini, maka setidaknya kita butuh 3 titik. Misalnya untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 2, untuk X sama dengan 1/2. Maka untuk X sama dengan 1, 2 logaritma 1 sama dengan 0. Maka kita dapat titik 1,0. Untuk X-nya sama dengan 2, 2 logaritma 2 sama dengan 1, berarti kita dapat 2,1. Kemudian untuk X-nya sama dengan setengah, maka 2 logaritma setengah sama dengan min 1. Sehingga kita dapat setengah, minus 1. Jadi ketiga titik ini kita gambarkan pada koordinat kartesius, lalu kita hubungkan dengan sebuah kurva yang mulus. Nah, jadi gitu caranya. Kita akan langsung bandingkan dengan kalau Y sama dengan fx sama dengan setengah logaritma X. Sama caranya, kita butuh 3 titik. Kita ambil aja untuk X sama dengan 1, 2, dan setengah. Kalau X-nya sama dengan 1, maka setengah logaritma 1 sama dengan 0, sehingga dapat 1,0. Kalau X-nya sama dengan 2, berarti setengah logaritma 2 sama dengan min 1, sehingga 2,-1. Kalau X-nya sama dengan setengah, berarti setengah logaritma setengah sama dengan 1, sehingga kita dapat titik setengah, 1. Nah, ketiga titik ini kita gambarkan pada koordinat kartesius, lalu kita hubungkan dengan sebuah garis yang mulus. Nah, kita akan coba lihat perbedaannya. Ya, kalau kita lihat, kita gambarkan kedua kurva ini, ternyata kita lihat ini adalah fungsi ya Y sama dengan 2 logaritma X, dan ini adalah fungsi Y sama dengan setengah logaritma X. Kita lihat kalau fungsi Y sama dengan 2 logaritma X, dia itu adalah fungsi naik dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan fungsi Y sama dengan setengah logaritma X, dia adalah fungsi turun dari kiri atas ke kanan bawah. Dan kedua kurva ini berpotongan di titik 1,0. Dan kedua kurva juga kita lihat tidak pernah memotong sumbu Y. Nah, ini dia. Untuk harga X yang sangat kecil pun kita buat, maka dia tidak pernah memotong sumbu Y. Maka dikatakan sumbu Y ini adalah asymptot fungsi logaritma. Oke. Nah, kita akan coba lagi satu lagi. Kalau Y sama dengan fx sama dengan 3 logaritma X. Kita gambarkan caranya sama, kita cari dulu titik-titiknya. Untuk X1 berarti 3 logaritma 1 sama dengan 0. Untuk X-nya 3, 3 logaritma 3 sama dengan 1. Untuk X-nya setengah per 3 berarti 3 logaritma X sama dengan min 1. Sehingga kita dapat titik-titiknya sepertiga, min 1, 1,0, 3,0. Oke. Nah, kemudian juga kita langsung bandingkan dengan Y sama dengan sepertiga log X. Nah, caranya itu sama. Kita butuh 3 titik.
untuk X sama dengan 1, 3 sepertiga. Ini adalah angka-angka yang mudah, tidak harus seperti ini. Nah, maka kita dapat masing-masing titiknya. Kemudian titik-titik ini kita gambarkan pada kurva yang mulus. Lalu langsung kita bandingkan antara Y sama dengan 3 logaritma X dan Y sama dengan sepertiga logaritma X. Mirip dengan yang tadi, ya. Kita akan lihat soal latihan untuk memperjelas dan melihat model-model soal yang mungkin dari fungsi kuadrat, fungsi logaritma ini. Misalnya persamaan grafik seperti nampak pada gambar. Ini gambarnya yang mana? Jadi kita misalkan aja kalau fungsinya adalah Y sama dengan A logaritma X, ya. Y sama dengan A logaritma X. Dia melalui titik 3,1 yang ini dan 1,0. Jadi kalau untuk kita ambil yang 3,1 berarti X-nya 3, Y-nya 1. Jadi 1 sama dengan 3 logaritma A logaritma 3. Nah, sehingga ini kita bisa ubah menjadi A-nya sama dengan 3, ya. 3 pangkat 1 berarti sama dengan 3. Nah, berarti fungsinya Y sama dengan 3 logaritma X. Berarti jawabnya itu adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi persamaan grafik seperti nampak pada gambar. Yang ini dia melalui 4,0, 2, min 1, min 2, 1, min 2. Ya. Jadi kita misalkan aja fungsinya itu adalah Y sama dengan A logaritma X tambah B. Nah, jadi kalau kita ambil untuk 1, minus 2, 1, minus 2 yang ini, berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya min 2. Kita masukkan kemari, sehingga min 2 sama dengan A logaritma 1 tambah B. Kalau A logaritma 1 itu 0. Sehingga kita dapat B-nya sama dengan min 2. Nah, kemudian dia juga katakan melalui titik 4,0. Yang 2, min 1 juga boleh kita pakai. Maka X-nya 4, Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan A logaritma 4 kurang 2. Kenapa kurang 2? Kita masukkan ke sini kan. Sedangkan B-nya udah kita dapat tadi minus 2. Jadi minus 2-nya kita pindahkan ke kiri. Sehingga kita dapatkan 2 sama dengan A logaritma 4. Sehingga A-nya sama dengan 2. Berarti kita dapat persamaannya adalah Y sama dengan 2 logaritma X kurang 2. Sehingga kita dapatkan jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi fungsi grafik yang paling sesuai untuk Y sama dengan 2 logaritma seper X. Jadi 2 logaritma seper X itu sebenarnya sama dengan 2 logaritma X pangkat min 1. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini, kalau X-nya 1 berarti 2 logaritma seper 1, 1 berarti 0. Kalau X-nya 2 berarti 2 logaritma seper 2 berarti min 1. Kalau X-nya setengah berarti 2 logaritma seper setengah berarti 2 logaritma 2 itu sama dengan 1. Kalau kita lihat dia ini adalah fungsi yang makin lama makin kecil ya. Jadi berarti jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi nilai grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2 logaritma X tambah 5 tambah 2 logaritma 3 kurang X adalah. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, kita ubah dulu ini menjadi bentuk perkalian. Sehingga kita peroleh f(x) sama dengan 2 logaritma 4x. 4x tambah 5 kali 3 kurang X. Kalau ini kita selesaikan, maka kita peroleh hasilnya adalah f(x) sama dengan 2 logaritma minus X kuadrat kurang 2X tambah 15. Ya. Nah, jadi fungsi ini akan maksimum jika fungsi yang ada di ini menjadi maksimum. Nah, berarti kita dapat X sama dengan min B per 2A. B-nya sama dengan minus 2, A-nya sama dengan min 1.
Sehingga kita peroleh minus kali minus berarti 2 per minus 2 kali minus 2 berarti hasilnya min 1. Nah, berarti untuk X-nya sama dengan 1, min 1, maka F min 1 masukkan kemari, maka kita ada peroleh 2 logaritma 16. Berarti 16 2 pangkat 4 itu sama dengan 4. Berarti jawabnya adalah C. Jadi maksimumnya adalah 4 ya. Kemudian kita lihat lagi, berdasarkan grafik fungsi logaritma yang tepat adalah, jadi kita lihat dia melalui minus 2,0 dan dia juga melalui 0,1. Nah, jadi kita misalkan aja fungsinya adalah f(x) sama dengan a logaritma x tambah b, seperti ini. Dia melalui dua titik tadi, kita tinggal masukkan aja satu-satu, 0,1 berarti x-nya 0, y-nya 1. Berarti 1 sama dengan f0 sama dengan a logaritma 0 tambah b. Nah, dari sini berarti 1 sama dengan a logaritma b. Nah, yang berikutnya dia juga melalui min 2,0. Sehingga untuk x-nya min 2, y-nya 0. Berarti 0 sama dengan f min 2 sama dengan a logaritma min 2 tambah b. Nah, ini berarti a logaritma min 2 tambah b sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita olah, berarti kalau 0 itu sama dengan a logaritma 1. Ya, karena sudah sama logaritma berarti kita dapat kalau 1 sama dengan minus 2 tambah b, kalau ini pindah ke kiri berarti b-nya sama dengan 3. Nah, kalau b-nya sama dengan 3 tinggal masukkan aja kemari. Sehingga kita dapatkan 1 sama dengan a logaritma b, b-nya 3. Berarti a logaritma a sama dengan a logaritma b. Nah, berarti kita dapatkan a sama dengan b. Itu ya. A sama dengan B. Kalau A-nya sama dengan B, berarti karena B-nya sama dengan 3, berarti A-nya juga 3. Nah, berarti kita dapat persamaannya adalah Y sama dengan 3 logaritma X tambah 3. Jadi jawabnya adalah C. Kemudian selanjutnya kita lihat grafik berikut merupakan grafik fungsi logaritma Y sama dengan A logaritma X. Maka 5A kurang 1 sama dengan berapa? Berarti kita harus tahu dulu berapa A. Nah, kurva ini melalui 1,0 dan juga 5, min 1. Nah, kita masukkan kemari. Sehingga untuk Y sama dengan A logaritma X, kalau di titik 5, min 1, maka X-nya 5, Y-nya min 1. Jadi min 1 sama dengan A logaritma 5. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan 5 pangkat min 1. Berarti itu sama dengan 1/5. Kita tinggal masukkan kemari. Berarti 5 kali A kurang 1 sama dengan 0. 5 kali 1/5, 1 kurang 1, 0. Berarti jawabnya C. Terus kita lihat titik potong grafik fungsi logaritma f(x) sama dengan x logaritma x pangkat 4 kurang 2x tambah 4 dengan garis y sama dengan 4. Y kurang 4 sama dengan 0 atau itu sama y sama dengan 4. Jadi caranya gampang. Kalau f(x) itu kan sama dengan y. Ya. Jadi berarti y-nya sama dengan 4. Sehingga peroleh A 4 sama dengan X logaritma X pangkat 4 kurang 2X tambah 4. Nah, berarti yang ini sama dengan X logaritma X pangkat 4 sama dengan X logaritma X pangkat 4 kurang 2X tambah 4. Karena sudah sama-sama logaritma, sehingga kita dapat X pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 kurang 2X tambah 4. Kalau ini pindah ke kiri, 0 ya. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 2. 2X sama dengan 4 pindah ke kiri ini, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, lalu berarti titiknya adalah 2,4 karena Y-nya sudah 4 ini tadi ya. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi
Fungsi fx sama dengan A logaritma 3x kurang 1 kali 5 logaritma A melalui A, 3. Maka nilai A sama dengan berapa? Kalau dia melalui A, 3 berarti X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan 3. Nah, sehingga dari soal ini tadi, untuk A-nya sama dengan 3 berarti X-nya diganti dengan A. Sehingga kita dapat menjadi A logaritma 3x kurang 1 kali 5 logaritma A sama dengan 3. Yang ini kita putar aja supaya sesuai dengan sifat logaritma. Berarti 5 logaritma A kali A logaritma 3x kurang 3A kurang 1 sama dengan 3. Lalu yang ini bisa kita ubah menjadi 5 logaritma 3A kurang 1 sama dengan 3 sesuai dengan sifat logaritma. Nah, berarti 3A kurang 1 sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Kalau pindah ke kanan, berarti 3A sama dengan 126. Kalau sama-sama dibagi 3 berarti 42. Berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi. Grafik fx sama dengan 3/4 logaritma x setangkup dengan fx sama dengan A per B logaritma x. Maka nilai dari akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan berapa? Berarti kita harus tahu berapa A, berapa B. Nah, jadi kalau dikatakan setangkup, itu berarti melalui titik yang sama. Sehingga dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa kalau ini sudah X, berarti basisnya harus sama. Nah, kalau begitu A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Berarti akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16. Berarti akar 25 itu sama dengan 5. Berarti jawabnya adalah E. Grafik fungsi logaritma dari fungsi di bawah adalah fx sama dengan 2 logaritma x tambah c. Nilai 3c kurang 2 sama dengan berapa? Oke, kita lihat grafik ini melalui 1,2 dan 2,3. Nah, berarti dengan menggunakan model itu, kalau dia melalui 1,2, substitusikan ke sini, ke persamaannya ini, sehingga f1 sama dengan 2 log 1 tambah c sama dengan 2. Ya. Berarti kita dapatkan kalau 2 logaritma 1 kan itu kan sama dengan 0. Berarti kita dapat C-nya sama dengan 2. Kalau C-nya sama dengan 2, jika dia juga melalui yang ditanyakan 3C kurang 2 ya, berarti 3C kurang 2, C-nya tadi 2. Berarti 3 kali 2, 6 kurang 2 sama dengan 4. Berarti jawabnya E. Nah, itu aja dulu untuk pertemuan kitab kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.